sudah naik ke kelas SMP. Hari ini dia melayani bersama-sama Lause di sekolah minggu. Mereka mau bersama-sama dengan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita panggilkan yuk, Cici Seni. Halo Seni. Halo teman-teman. Nah, kita nggak berdua saja loh, masih ada satu teman kita lagi. Oh iya, saya tahu namanya Michelle. Betul sekali. Yuk adik-adik kita panggilkan yuk, Cici Seni. Halo teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Halo. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap ya? Oke, kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini sehingga kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bangkit berdiri, kita buat gerakannya ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk, semua dalam singkat berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat, kami boleh menghirup udara pagi hari ini. Saat ini kami hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengungkapkan sukacita kita karena Tuhan selalu berserta kita. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Bisa kan? Bisa ya? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Semuanya buat gerakan ya. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku.
Nah, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita mau baca dari awal sampai akhir, dan kita mau jadikan firman Tuhan sebagai langkah hidup kita. Siap-siap ya? Siap-siap Alkitabnya. Adik-adik semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di sekolah minggu ya. Nah, hari ini kita akan saatnya belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dengan singkat. Waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami semangat, Tuhan memberikan kami kerajinan untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, dari Senin sampai Sabtu. Tuhan telah memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati seluruh keluarga kami, dan juga kami telah memasuki sekolah kami di tahun ajaran yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik, berikan kami keinginan untuk belajar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Ya, asal kita menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak sembarangan keluar rumah, pasti kita akan dalam keadaan sehat. Amin adik-adik, karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Adik-adik juga buka dari rumah ya, buka Alkitabnya. Sudah lama tidak buka Alkitab kan, berdebu jadi Alkitabnya. Jadi sering-sering dibuka, kita baca Alkitab, baca firman Tuhan ya. Oke, kemudian kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya ulangi ya, Mazmur pasal ke-23 ayat yang 1 sampai ke-4. Judulnya apa? Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Saya bacakan, kita boleh juga ikuti ya dari rumah ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik tahu nggak Mazmur 23 yang tadi kita baca itu ditulis oleh siapa? Tahu nggak? Nah, adik-adik tadi ada ditulis ya. Itu merupakan Mazmur Daud, artinya ini ditulis oleh Raja Daud ya. Raja Daud menuliskan, dia memuji Tuhan, dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa ya?
gembala. Ya, Tuhan sering mengatakan bahwasanya Dia gembala yang baik. Ya, kalau kita perhatikan tugas gembala. Nah, tugas gembala itu apa, adik-adik? Tugas gembala apakah hanya masukkan, keluarkan hewan ternaknya? Apakah seperti itu? Iya, tentu tidak ya adik-adik ya. Seorang gembala minimal dia mempunyai banyak tugas, ya, semuanya untuk kebaikan hewan ternaknya atau dombanya kita bilangnya. Nah, dia beberapa tugas penting yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Dia harus bertanggung jawab hewannya atau dombanya mendapatkan makanan yang terbaik, sehingga dombanya nanti bisa gemuk begitu ya, sehat, bagus, bertumbuh dengan baik. Kemudian tugas yang lain sebagai seorang gembala, dia harus membimbing, ya, dia membimbing domba-dombanya untuk melalui jalan tertentu menuju ke sebuah tempat. Tempat apa? Tempat di mana banyak makanan bagi domba-dombanya, ya itu ya. Kemudian si para gembala ini juga harus bertanggung jawab, memiliki tugas yang berat. Mereka harus menjagai para domba-dombanya agar apa? Banyak rintangan, kesulitan yang akan dihadapi semasa perjalanan menuju sebuah tempat atau mencari tempat makan yang luas. Nah, adik-adik, para gembala ini harus hati-hati. Banyak juga hewan-hewan lain yang liar atau buas siap kapanpun untuk menerkam domba-dombanya. Nah, adik-adik perhatikan, tugas gembala sangat berat kan? Iya, benar sekali. Adik-adik ya, harus ingat gembala itu memiliki tugas yang begitu berat. Nah, tapi domba-domba ini yang begitu banyak harus dipercayakan kepada seorang gembala untuk menggembalakan mereka ke sebuah tempat. Adik-adik, kita lanjut, kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Daud katakan takkan kekurangan aku. Maksudnya adalah Tuhan selalu memenuhi kebutuhan aku. Ya, seperti domba dibawa oleh para gembala menuju tempat padang rumput yang luas, yang berumput hijau, supaya apa? Mendapatkan makanan, sehingga para dombanya tidak kekurangan makanan, ya adik-adik ya. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang, tidak membimbing ke air yang deras arusnya, bahaya, tidak, tapi membimbing ke air yang tenang. Jadi domba-dombanya tidak khawatir atau tidak takut karena arusnya tidak deras, airnya tidak deras, airnya tenang. Jadi mau minum pun mereka tidak khawatir. Kemudian Daud katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud juga katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita perhatikan, gadamu dan tongkatmu. Seorang gembala itu mereka mempunyai alat untuk membantu agar para domba-dombanya tidak berkeliaran. Ada sebuah tongkat untuk tongkatnya itu seperti miring begini ya, agak miring, itu untuk mengarahkan domba-domba supaya tidak terlalu jauh, ataupun bagi yang hampir-hampir masuk jurang itu nanti diarahkan dengan tongkat tersebut. Kemudian ada gada. Gada itu seperti tongkat yang ujungnya itu berduri-duri ya. Nah, itu untuk apa? Untuk melindungi para domba dari hewan-hewan yang buas, untuk melindungi mereka ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat begitu dahsyat ataupun begitu hebat tugas para gembala ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat, kita ingat-ingat kembali Raja Daud itu dikatakan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik, kira-kira Raja Daud berkata demikian, dia pernah mengalaminya enggak? Tentu saja dia pernah mengalaminya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, adik-adik, ingat enggak Raja Daud ketika dia mengalami masa-masa sulit? Artinya itu berjalan dalam lembah kekelaman ya, lembah di bawah, di bagian bawah ya,
banyak bahaya, banyak kesulitan, banyak rintangan yang pernah dia hadapi. Adik-adik tahu ketika dia menghadapi orang Filistin, merupakan orang raksasa, ya, itu merupakan lawan yang tangguh bagi seorang Raja Daud. Nah, pada saat itu Raja Daud hanya memiliki sebuah alat untuk berperang melawan orang Filistin si raksasa ini, ya, yaitu menggunakan umban dan batunya. Nah, adik-adik, saat itu Loso yakin si Daud, Raja Daud pada saat itu juga khawatir. Dia pasti takut, dia pasti berkeringat, dia pasti bergemetar. Karena apa? Ya, lawan yang dia hadapi begitu kuat, begitu tinggi, berbadan besar, kemudian dia memiliki alat yang lengkap untuk berperang melawan si Daud. Nah, pada saat itu adik-adik, kalian ingat, Daud tetap optimis. Dia tidak menyerah. Daud percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan dia. Ya, Daud percaya pertolongan Tuhan ada di belakangnya. Dia katakan kepada orang Filistin, Tuhan yang akan berperang melawan orang Filistin tersebut. Nah, adik-adik, kalian ingat kan saat itu Raja Daud akhirnya bisa mengalahkan si orang Filistin tersebut. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan, ya. Dan sifat Daud yang tidak pernah menyerah. Nah, adik-adik, kita juga akan mengalami masa-masa kekelaman ataupun mengalami kesulitan, mengalami rintangan di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti Daud, kita harus juga belajar bahwasanya Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan akan selalu menjagai kita sebagai seorang gembala. Dia akan melindungi kita, dia akan memberikan kita kekuatan. Kita tidak perlu takut, adik-adik. Di masa-masa pandemi seperti ini juga kita tidak perlu takut. Sebentar-sebentar kita khawatir apakah keluarga kita akan terkena virus, kemudian diri sendiri kita juga akan terkena virus, ya, kita khawatir, ya. Tapi adik-adik, selama adik-adik menjaga kesehatan, mengikuti aturan-aturan kesehatan, protokol kesehatan, kita pasti bisa terhindar dari virus COVID-19, tentunya dengan pertolongan daripada Tuhan, ya. Nah, adik-adik, ada sebuah lagu di mana lagu ini sangat bagus, ya. Dikatakan di dalam lagu ini kita jangan pernah menyerah, ya. Tetapi di dalam kehidupan kita bakalan ataupun pasti ada banyak masalah, tapi dengan pertolongan Tuhan kita tidak perlu takut. Jangan pernah menyerah, kita pasti akan melewatinya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yuk kita mari sama-sama dengarkan lagu ini. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya, adik-adik, lagunya sangat bagus kan? Sangat memberikan kekuatan, sangat menginspirasi bagi kita. Nah, biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik, ya. Adik-adik, ingat beberapa poin yang mau semua sampaikan. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang terbaik, ya. Gembala yang baik itu sangat sayang kepada dombanya.
kita diibaratkan sebagai dombanya Tuhan. Tuhan itu menggendong kita dengan cintanya, dengan kasihnya. Dia tulus mengasihi kita, dia gendong kita, melindungi kita, menuntun kita. Jadi kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhanlah pertolongan kita. Amin, adik-adik. Iya, adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Biarlah kalian tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami telah belajar firman Tuhan meskipun dengan waktu yang singkat. Biar Tuhan yang menyertai, membuat kami mengerti bahwasanya Tuhan adalah gembala kami. Seperti Raja Daud, kami mau mengakui dengan mulut kami Tuhan adalah gembala kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami di dalam keadaan kami, baik susah, sulit maupun menghadapi rintangan. Biar Tuhan yang beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan. Biar firman Tuhan ini boleh kami ingat bahwasanya Tuhan adalah gembala kami. Biarlah kami tidak takut karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara semua ciptaannya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara dan Tuhan pasti berkati. Yuk kita nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Semua pertahannya ya. Sampai jumpa lagi pada kebaktian sekolah minggu depan. Semangat teman-teman belajar dan sekolah minggunya. Dadah.